Halo semua mahasiswa baru, senang bertemu dengan kalian. Selamat datang di Kampus Harapan Bangsa. Mari kita mengikuti acara New Student Orientation Program ini dengan semangat, sukacita, tetapi tetap tertib. Hari ini saya akan membagikan materi panduan bagaimana cara belajar dan mengikuti kuliah secara online. Mari kita saksikan bersama-sama. Ketika kita belajar dan terutama berkuliah secara online, ada beberapa hal-hal penting yang harus kita lakukan agar kita berhasil dalam proses belajar mengajar secara online ini. Pada saat ini saya akan bagikan beberapa hal. Yang pertama, yang paling penting adalah kita harus sukses di dalam perkuliahan secara online itu. Untuk itu, ada beberapa aturan penting yang harus kita lakukan agar berhasil di dalam perkuliahan ini. Yang pertama adalah media kuliah dan pembuatan account harus kita kuasai. Ya. Terdapat 3 jenis media yang digunakan dalam semua sesi perkuliahan. Yang pertama, Google Classroom. Yang kedua, akan ada kelas video. Ini bisa berupa video YouTube yang sudah di-upload dan kemudian kita bisa tonton, atau dalam bentuk live stream. Pada jam-jam tertentu dilakukan streaming dan kita diwajibkan untuk menonton pada jam-jam tertentu tersebut. Dan yang ketiga, adanya media kelas interaktif, di mana kita akan melakukan diskusi melalui Zoom. Nah, pahami ketiga media ini. Kemudian, peserta wajib login menggunakan akun email ITHB yang dapat diverifikasi kehadirannya baik di Google Classroom, di sesi video, maupun juga pada saat kita melakukan Zoom discussion. Dengan demikian, kita semua, para peserta perkuliahan, wajib membuat dan memakai akun Google Classroom. Semua sudah kan? Ketika di awal memulai NSOP ini, kita diminta untuk memiliki akun Google Classroom, juga akun YouTube, dan kemudian akun Zoom yang terhubung semuanya wajib dengan email ITHB. Ya. Kemudian ketika kita melakukan persiapan sebelum mengikuti kuliah di ketiga media tersebut, lakukan hal-hal berikut. Pertama, baca selalu instruksi di Google Classroom maupun email ITHB ACID secara rutin. Sebaiknya lebih dari 1 kali dalam 1 hari, ya, 2 kali dalam 1 hari. Kemudian kita bisa mencatat, ya, melalui workbook yang sudah ada. Ini bisa dilakukan 2 hal, ya. Jika Anda senang dengan hard copy, print terlebih dahulu workbooknya. Ya, workbook ini adalah sebenarnya bahan kuliah, tetapi banyak halaman-halaman yang masih dikosongkan, sehingga nanti kita bisa mengisinya. Ya, jadi kita print, kemudian ketika kita mengikuti kuliah, kita mencatat. Ya, ketika kita menonton video YouTube, apa yang disampaikan oleh dosen, ya, dalam bentuk PowerPoint yang lengkap, kita catat di workbook tersebut. Atau bisa saja kita mendownload workbook dalam bentuk PDF, dan kemudian kita bisa mencatatnya dengan menggunakan tool Adobe Acrobat X Pro atau Voxit PDF. Ya. Kemudian yang ketiga, persiapan sebelum kuliah, baca semua tugas bacaan yang diwajibkan sebelum mengikuti kuliah tersebut. Selesaikan tugas-tugasnya. Kemudian yang kedua, ketika kita melaksanakan perkuliahan, kalian semua diwajibkan mengikuti setiap kuliah sesi video, ya, yang via YouTube video ataupun live streaming tadi, pada jam yang telah ditentukan. Sesi video tidak tersedia di luar jam yang ditentukan, kecuali atas kebijakan khusus dari dosen yang bersangkutan. Kemudian peserta juga wajib mengikuti kuliah menggunakan laptop atau tablet, sehingga smartphone-nya nanti bisa dipakai untuk absensi. Oke, jadi nanti smartphone-nya dipakai untuk absensi, sedangkan nanti laptopnya dipakai untuk mengikuti
perkuliahan ya, menjalankan videonya. Kemudian peserta wajib subscribe channel YouTube ITHB. Kemudian beri tanda like pada setiap kuliah yang diikuti. Nah, ini untuk membangun reputasi akademik yang positif, ya, baik dari mahasiswa, dosen, dan seluruh sivitas akademika. Ya. Nah, kemudian masih di dalam pelaksanaan perkuliahan, jika diwajibkan, kerjakan tugas yang diberikan untuk diselesaikan dalam sesi kuliah di Google Classroom sebelum akhir kuliah. Ya, jadi ada beberapa dosen ya yang mewajibkan ketika menonton akan ada tugas yang kemudian harus langsung diselesaikan sebelum sesinya berakhir. Pastikan Anda bisa menyelesaikannya sebelum kuliah berakhir. Kemudian ikuti kelas Zoom meeting-nya sesuai dengan etiket ya. Nanti setelah ini langsung disampaikan bagaimana sih yang disebut be prepared, be professional, ya, be respectful, dan lain-lainnya. Ya, kemudian pastikan kehadiran minimum pada semua sesi yang diwajibkan oleh dosen 80%. Ya, kalau tidak, kalian tidak akan bisa mengikuti ujian akhir semester. Ya, sebaiknya sih tidak di angka minimum ya. Kalau kita bisa mengikuti semua, ya, kondisi badan sehat, kita bisa konsentrasi, ikuti 100%. Nah, kemudian yang kedua, ya, setelah be successful, kita harus be prepared. Ya, persiapkan semua perlengkapan-perlengkapannya. Ya, untuk hardware misalnya, laptop atau komputer PC dengan kamera, speaker, dan mikrofon yang baik untuk mendengarkan kuliah, diskusi, dan juga ketika kita melakukan tanya-jawab. Akses internetnya disiapkan dengan kuota paket data yang cukup. Akses ke Google Classroom, YouTube, aplikasi Zoom. Ya, kemudian diingatkan kembali, gunakan akun resmi ITHB, students.ithb.ac.id, ya, saat join ke Google Classroom. Smartphone-nya sebaiknya sih kameranya cukup baik untuk ketika kita akan melakukan pemindaian, scan. Ya, kita bisa menggunakan aplikasi Cam Scanner atau Office Lens untuk memindai, dan kemudian kita kumpulkan hasil scan pekerjaan kita dalam format PDF untuk menghemat kuota internetnya. Jika kita mempunyai dana lebih, kita juga bisa membeli tripod. Ya, tripod ini bisa diletakkan nanti di samping, karena ini nanti akan digunakan pada saat ujian. Pada saat ujian, smartphone akan digunakan sebagai kamera untuk memantau apakah kita bekerja dengan penuh integritas apa tidak. Nah, ini beberapa perangkat keras yang bisa kita gunakan. Ya, juga perangkat lunak yang ada, ya, YouTube, Zoom, Cam Scanner, Office Lens. Ya. Mohon diperhatikan, dicatat, dan kemudian kita siapkan dengan baik sehingga kita benar-benar be prepared. Kemudian yang ketiga, be present, ya, hadir tepat waktu dan memperhatikan. Ya. Anda harus hadir tepat waktu dan hadir sepenuhnya, gitu ya, batas minimum 80% tadi. Ya, pastikan Anda mengetahui dan mencatat ID ruang online-nya, ya, dan password-nya sebelum pelaksanaan sesi online tersebut. Ya, kuliah mungkin akan ada beberapa, ya, jadi mungkin ada baiknya Anda catat, ya, baik di Google Calendar Anda, atau mungkin di catatan hard copy Anda sendiri, gitu ya. Apa saja ID dan password dari setiap Zoom meeting. Pastikan Anda hadir atau join di sesi online 5 menit sebelum waktu dimulainya sesi online tersebut. Jadi Anda benar-benar sudah hadir, sehingga apa yang menjadi instruksi nanti di sana dapat Anda ikuti karena Anda sudah hadir terlebih dahulu. Sebaiknya pastikan Anda selalu memperhatikan dengan antusias, ya, bersemangat untuk setiap sesi yang berlangsung. Jangan lakukan multitasking, ya, sambil menonton kemudian kita melakukan setting atau makan atau melakukan apa-apa, nanti konsentrasi Anda hilang, Anda tidak mendapatkan apa yang seharusnya Anda dapatkan dalam perkuliahan tersebut. Ya, jangan keluar masuk ruangan pada saat sesi berlangsung. Ya, istilah ruangan ini adalah Anda muncul, kemudian Anda pergi sebentar, balik lagi, demikian seterusnya. Jangan. Ya. Gunakan nama asli dan juga foto asli kita pada saat kita mendaftar di akun. Ya. Jadi akun yang digunakan menggunakan nama asli dan foto asli. Video
sebaiknya dalam keadaan on selalu. Ya, ini untuk menunjukkan sikap yang antusias ya kepada dosen yang memberikan materi. Ya, bisa saja kalau memang masalah hubungan internet sedikit terganggu, dosen bisa memerintahkan kondisinya menjadi off. Tetapi kondisi default ketika Anda mulai mengikuti semua sesi on. Ya. Jika video dianjurkan dimatikan karena keterbatasan bandwidth tadi ya pastikan video dalam keadaan on kalau kita mau mengajukan pertanyaan atau menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, ini juga penting, be respectful. Hormati dosen dan peserta kuliah yang lain. Ya. Anda harus menghormati dosen dan peserta yang lain, ya. Meskipun istilahnya ruangannya berbeda ya, karena Anda berada di ruangan Anda sendiri, dosen sudah memberikan diskusi melalui Zoom di ruangan yang lain. Tapi sikap respect tetap harus Anda tunjukkan. Ya, ini sebenarnya juga menunjukkan Anda respect terhadap diri sendiri ya sebagai peserta kuliah. Fokuslah selalu, kemudian ikut terlibat secara aktif. Kalau Anda tidak ikut secara aktif, Anda tidak akan mendapatkan hal-hal yang hakiki atau insight daripada materi kuliah tersebut. Ya, jadi selama sesi berlangsung, ikut terlibat secara aktif. Hargai perbedaan pendapat. Ya, kalau ada yang mengutarakan pendapat yang lain, itu sebenarnya bagus untuk memperkaya hasil diskusi kita. Nah, kalau kita memiliki pendapat yang berbeda, kita boleh mengutarakan pendapat, tapi caranya tidak merendahkan orang lain. Ya, misalkan kita sampaikan, oke, Bapak atau teman A menyampaikan seperti itu, saya memiliki sudut pandang yang lain seperti ini. Ya, nanti kita bisa mengambil kesimpulan bersama di perbedaan pendapat tersebut, dan itu gunanya sesi diskusi sebenarnya. Gunakan bahasa verbal dan tulisan yang baku dan baik saat berkomunikasi dengan dosen. Ada kemungkinan kita diminta untuk melakukan chat ya pada saat sesi Zoom discussion, ya gunakan bahasa yang baik. Ya. Kita juga diminta untuk bersikap jujur, jangan berlaku curang. Walaupun tidak ada orang lain yang melihat Anda. Ya, ketika ada kuis, ya, kemudian ada tugas-tugas, ya, kita harus melaksanakan itu semua dengan penuh integritas, dengan jujur. Di sini ada tertulis, the core of character is integrity, and the cornerstone of integrity is honesty. Kemudian yang kelima, yang terakhir, be professional. Kita belajar untuk menjadi seorang profesional nanti di masa depan. Kita lakukan dari sekarang. Ya. Jadi kita bersikap dan bertindak secara profesional. Ya. Apa bentuknya? Yang pertama adalah kita harus tampil prima sebagai seorang mahasiswa harapan bangsa. Mandilah sebelum perkuliahan ya, kuliah jam 9 gitu ya. Kita harus sudah siap gitu ya. Kalau kita sudah mandi, badan kita segar, ya kita siapkan fisik kita, itu akan berpengaruh pada konsentrasi kita. Ya, gunakan pakaian yang sopan. Ya, seperti yang seharusnya sebagai seorang mahasiswa saat hadir pada sesi tatap muka secara fisik. Jadi, kita harus membayangkan diri kita berada di ruang perkuliahan yang sebenarnya. Ya, pada saat itu, ya tentunya Bapak Ibu dosen juga sudah berpakaian dengan profesional, kita juga harus menghormatinya, kita juga harus sama. Karena di masa depan sebenarnya kita ingin menjadi Bapak Ibu dosen yang juga seorang profesional. Ya. Jangan menggunakan baju tidur, kaos t-shirt yang lusuh, celana pendek misalkan, mohon maaf sarung, walaupun mungkin tidak kelihatan ya, kamera gitu ya, tapi itu juga akan mengganggu konsentrasi kita, karena kita tahu bahwa kita kurang persiapan. Kemudian ketika kita mengikuti perkuliahan ataupun diskusi, kita sudah menyiapkan kertas dan alat tulis untuk mencatatnya. Ya. Kemudian yang terakhir, kalau kita seorang yang profesional, kita mengelola waktu dengan baik. Ya, akan ada banyak gangguan ketika kita mengikuti perkuliahan hari ke hari. Mungkin ada teman yang mengajak, oke, kita santai dulu, kita jalan-jalan dulu. Selalu utamakan apa yang utama. Kita mengikuti perkuliahan ini ya karena kita ingin mendapatkan materi, kita ingin belajar, sehingga pada saatnya nanti kita menjadi seorang sarjana yang siap untuk bekerja secara profesional. Oleh sebab itu, dahulukan terlebih dahulu sesi perkuliahan dibandingkan dengan yang lain. Ya, perhatikan taati jadwal dan tenggat waktu yang ditetapkan.
bergabung di sesi online tepat waktu, seperti yang sudah disampaikan, sebaiknya sebelum waktunya, yang 5 menit tadi. Kemudian kita tidak menunda-nunda belajar atau mengerjakan tugas yang diberikan. Ya, kalau kita mengikuti ini semua, saya yakin dengan berkat Tuhan, kita akan bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan tepat waktu, bahkan mungkin selesai sebelum waktu yang normal. Ya, Anda mungkin lulus cepat gitu ya, dan ini biasanya merupakan cita-cita kita semua, juga orang tua kalian. Ayo, kita laksanakan dengan baik proses pembelajaran online ini. Ya, bersikap profesional itu juga kita mempersiapkan ruangan dan lingkungan untuk bekerja dan belajar. Ya, jadi ruangan yang rapi itu akan membuat semangat untuk belajar kita tinggi. Ya, oleh sebab itu kondisikan ruangan itu rapi, tidak berisik, nggak ada gangguan, ya, sehingga memang ini kita khususkan untuk belajar atau bekerja. Ya. Benar-benar berada di sebuah ruangan yang sesuai untuk bekerja, ya, jangan seperti dalam perjalanan di mobil, nggak boleh sama sekali. Ya, atau di taman yang ribut, gitu ya, atau di tempat umum yang lain. Kalau ada kesulitan karena bandwidth, ya, Anda terpaksa harus berada di luar, ya maka siapkan agar tempat itu tidak diganggu, ya, tidak terganggu. Pastikan latar belakang juga tidak mengganggu peserta kuliah yang lain, ya, nggak ada gantungan, mohon maaf, jemuran baju, cucian, gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian pastikan pencahayaan yang cukup agar wajah kita dapat terlihat dengan jelas. Matikan notifikasi silent mode untuk smartphone kita, juga komputer atau laptop. Kemudian jika perlu kita beritahukan kepada keluarga, ya, kalau kita berada di rumah, anggota keluarga yang lain, ya, bahwa oke, saya akan mengikuti perkuliahan, mohon maaf jangan diganggu dulu ya, gitu ya, sehingga mereka semua mengerti dan Anda bisa konsentrasi dengan penuh. Ya. Kemudian salah satu beberapa hal yang menunjukkan Anda bertindak dan bersikap profesional yang lainnya adalah perhatikan dan taati etiket pertemuan. Ya, di perkuliahan online, ya, selain yang umum, Bapak Ibu dosen juga kadang-kadang menambahkan peraturan-peraturan yang terkait dengan perkuliahan ini. Ya. Tapi secara umum, posisikan kamera agar wajah Anda tampak terlihat jelas semuanya. Gitu ya. Usahakan untuk selalu melihat ke kamera. Kalau tidak sedang berbicara, kita mute mikrofon kita. Jangan menginterupsi pembicaraan yang sedang berlangsung. Gitu ya. Jadi mungkin Anda bisa menggunakan raise hand gitu ya kalau di Zoom sebelum Anda mengajukan pertanyaan. Jadi jangan langsung unmute kemudian Pak, nah, kemudian mengajukan pertanyaannya. Itu tidak profesional. Duduk di kursi gitu ya seperti ini di depan meja, posisinya sopan gitu ya, atur posisi tubuh sesuai dengan kondisi yang menunjukkan kita bersemangat untuk mengikuti perkuliahan tersebut. Jangan lakukan multitasking seperti yang sudah disampaikan. Jangan ngobrol, gitu ya. Kita mute, kemudian kita ngobrol dengan yang lain. Ya, itu sangat tidak profesional, itu mengganggu perkuliahan. Kemudian jangan melakukan hal-hal yang bersifat pribadi yang akan mengganggu perhatian orang lain saat berada di depan kamera. Ya, jadi melakukan gerakan-gerakan yang nanti akan mengganggu orang lain atau misalkan Anda harus pergi ke toilet gitu ya. Anda minta izin kemudian matikan videonya. Ya, jangan lupa mematikan videonya. Ya, ketika kita berpindah tempat juga lakukan hal yang sama. Ya, ini ada beberapa contoh yang mungkin kurang baik gitu ya. Misalkan Anda berada di taman yang kondisinya ramai dan Anda bergerak terus gitu ya. Anda menjadi kurang konsentrasi nanti. Atau Anda sedang belajar ya, tetapi ada orang lain. Ya, bahkan ada anak-anak di situ. Nah, ini nanti nggak bisa Anda kendalikan. Atau Anda berada di luar. Seperti ini. Ya. Usahakan jika memungkinkan situasinya adalah seperti gambar yang tertunjuk di sini. Ya, jadi ada mejanya, Anda siap untuk mencatat, ruangan sepi, latar belakang mendukung, dan lain sebagainya. Ya, ini yang diinginkan. Kemudian, ini ada beberapa contoh yang lain. Kalau Anda misalnya pergi ke toilet, matikan kameranya, gitu ya. Perhatikan di sini tidak ada orang lain, ya. Ini mungkin contoh yang bagus adalah kalau pencahayaan kurang seperti ini. Ya, sebaiknya yang seperti ini. Ya, minimum setengah badan ini terlihat jelas sehingga ketika Anda berbicara atau
Anda memperhatikan, terlihat bahwa Anda memang memperhatikan. Jangan, wah seperti ini udah gelap sekali gitu ya, background-nya mengganggu atau menarik perhatian peserta yang lain. Ya, dan kemudian yang keenam adalah Anda harus sopan. Ya, sopan santun dalam tutur kata dan perilaku. Anda harus sopan dan santun dalam perilaku dan tutur kata. Ya, kita tunjukkan kepada dosen dan peserta sesi online sama persis seperti kalau kita melakukan tatap muka secara fisik. Jangan gunakan kata-kata yang kasar, sarkasme. Ketika kita melakukan chat, pada saat Zoom discussion, jangan menulis pakai huruf kapital semua gitu ya. Susunlah kalimat dengan baik, font yang dipakai, huruf-hurufnya sesuai dengan tata bahasa yang baik. Ya, ketika kita berkomunikasi secara lisan, perhatikan nada bicara kita. Ya, jangan sampai orang lain mengira kita sedang marah, ya, atau kita sedang membentak. Ya. Jangan lupa senyum, menyapa terlebih dahulu sebelum kita ini. Terima kasih Pak A gitu ya untuk materi yang telah disampaikan. Saya ada beberapa pertanyaan. Kira-kira seperti itu, Anda menyapa, memberi salam gitu ya, selamat pagi gitu ya, sopan dan santun. Ya, saya ingatkan, the function of education is to teach one to think intensively and think critically. Intelligence tapi plus karakter, that is the goal of true education. Terima kasih telah mendengarkan dengan baik. Kita nanti akan ada sesi diskusi. Selamat berdiskusi.